Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi perkenalin nih, nama aku Aulia Fitriana. Kalian bisa panggil aku Aul. Aku mahasiswa psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan di video ini aku mau menjelaskan ke kalian tentang anak gifted. Tapi sebelum itu, kalau kalian dengar anak gifted nih, hal pertama yang muncul di pikiran kalian tuh apa sih? Mungkin banyak yang langsung berpikir, oh anak yang selalu ranking 1 itu loh, atau oh anak yang jenius banget itu loh. Tapi apakah gifted sesederhana itu? Jawabannya belum tentu. Karena faktanya gifted itu bukan cuma soal pintar atau nilai akademik yang tinggi. Ada banyak hal yang sering tidak terlihat dari anak gifted. Bahkan nih, beberapa anak gifted itu justru punya tantangan yang jarang disadari oleh orang lain. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk kenalan lebih dekat dengan anak gifted. Karena ternyata masih banyak banget loh orang yang salah paham tentang anak gifted itu. Sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang anak gifted, sebenarnya anak gifted itu sendiri apa sih? Nah, secara sederhana, anak gifted itu didefinisikan sebagai anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dibandingkan anak seusianya. Nah, kemampuan ini biasanya terlihat dalam hal seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, kreativitas, atau kemampuan memahami sesuatu dengan cepat. Menurut Pfeiffer tahun 2021, gifted itu bukan hanya soal IQ tinggi atau sekedar pintar dalam hal akademik, tetapi gifted itu juga berkaitan dengan potensi luar biasa yang perlu untuk dikembangkan melalui dukungan, lingkungan, dan pendekatan yang tepat. Artinya, gifted itu bukan sekedar pintar dari lahir, tapi potensi tersebut tetap perlu diarahkan agar bisa berkembang secara optimal. Lalu, apa aja sih ciri-ciri anak gifted itu? Setiap anak gifted itu punya keunikannya masing-masing loh teman-teman. Tapi ada beberapa ciri yang sering terlihat. Yang pertama, belajar lebih cepat. Anak gifted biasanya lebih cepat memahami sesuatu dibanding teman seusianya. Kadang, sekali dijelaskan, mereka langsung paham. Bahkan, ada yang bisa belajar sendiri tanpa banyak bantuan. Misalnya, ketika guru nih baru selesai menjelaskan materi, mereka sudah mampu mengerjakan soal secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah rasa ingin tahunya tinggi. Nah, anak-anak gifted itu biasanya punya rasa ingin tahu yang besar. Mereka sering bertanya, dan pertanyaan itu kadang cukup dalam untuk anak seusianya. Contohnya seperti, kenapa ya manusia itu punya emosi? Kenapa ya kita tuh bisa merasa sedih? Jadi mereka tuh suka berpikir lebih jauh dibanding anak seusianya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Anak gifted itu sering melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Mereka suka menganalisis dan mencari alasan di balik sesuatu. Misalnya, mereka tidak hanya menerima sebuah aturan, tetapi juga ingin tahu mengapa aturan tersebut itu dibuat. Yang terakhir atau yang keempat ialah kreativitas tinggi. Banyak anak gifted itu menunjukkan kreativitas yang tinggi. Mereka sering memiliki ide-ide yang unik dan cara berpikir yang out of the box. Nah, ini bagian yang sering tidak disadari. Banyak orang mengira anak gifted itu pasti hidupnya mudah. Karena pintar berarti semua lancar. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu loh teman-teman. Menurut Tracy Cross tahun 2021, anak gifted juga bisa mengalami tantangan dalam perkembangan sosial dan emosionalnya. Contohnya nih, mereka bisa merasa berbeda dari teman sekelasnya. Kenapa bisa begitu ya? Nah, karena cara berpikir mereka kan berbeda. Kadang mereka tuh jadi merasa sulit loh menemukan teman yang benar-benar nyambung dengan mereka. Beberapa anak gifted itu juga mengalami kesulitan dalam membangun relasi sosial dan pertemanan. Akibatnya, mereka bisa merasa kesepian atau kurang dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, anak gifted juga mudah bosan. Karena belajar lebih cepat, mereka bisa cepat bosan dengan pelajaran yang menurut mereka terlalu mudah. Kadang ini membuat mereka tuh terlihat tidak tertarik di kelas. Padahal masalahnya bukan malas, mereka hanya butuh tantangan yang sesuai. Tantangan lainnya adalah tekanan yang tinggi. Kadang anak gifted itu mendapat ekspektasi yang sangat besar dari lingkungan. Mereka dituntut untuk selalu hebat, selalu berhasil, selalu sempurna. Padahal mereka juga manusia, mereka juga bisa merasa lelah dan stres. Penelitian Papadopoulos tahun 2021 itu menunjukkan bahwa kondisi emosional seperti tekanan dan rendahnya self-esteem itu juga bisa dialami oleh anak gifted. Misalnya ketika nilai mereka sedikit menurun, mereka merasa sangat kecewa karena takut dianggap gagal atau mengecewakan orang lain. Oke, sekarang kita bahas beberapa mitos yang masih sering dipercaya oleh kebanyakan orang. Yang pertama,
anak gifted pasti selalu ranking 1. Faktanya tidak selalu. Pfeiffer tahun 2021 itu menjelaskan bahwa tidak semua anak gifted itu memiliki prestasi akademik yang selalu tinggi. Ada anak gifted yang justru nilainya biasa aja. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena sistem belajar di sekolah belum tentu cocok dengan cara belajar mereka. Kemudian mitos kedua adalah anak gifted tidak punya masalah. Ini salah besar. Anak gifted juga bisa mengalami tantangan sosial dan emosional loh teman-teman. Mereka bisa merasa kesepian, tertekan, atau merasa berbeda dari teman-temannya. Mitos ketiga, anak gifted pasti sukses saat dewasa. Ini belum tentu ya teman-teman, karena potensi besar itu memang merupakan kelebihan, tapi potensi aja tuh nggak cukup. Anak gifted tetap membutuhkan dukungan, kesempatan, dan lingkungan yang tepat untuk berkembang. Ketika anak gifted tidak mendapatkan semua itu, mereka belum tentu bisa sukses saat dewasa. Lalu bagaimana sih cara mendukung anak gifted itu? Menurut Pfeiffer tahun 2021, anak gifted itu akan berkembang lebih optimal ketika mereka mendapatkan lingkungan yang sesuai. Jadi ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memberikan tantangan yang sesuai. Mereka ini butuh stimulasi yang membantu mereka untuk terus berkembang. Kemudian yang kedua ialah mendukung kesehatan emosional. Jadi kita jangan hanya fokus pada prestasi ya teman-teman, tapi perasaan dan kondisi emosional mereka itu juga penting. Kemudian yang ketiga ialah memberi ruang untuk berkembang. Biarkan mereka mengeksplorasi minat dan potensinya, karena dukungan yang tepat bisa membantu potensi mereka berkembang secara maksimal. Setelah membahas tentang anak gifted, semoga kita jadi lebih paham ya, bahwa anak gifted itu bukan sekedar anak pintar, tapi mereka adalah anak dengan potensi besar yang juga memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri. Mereka tidak hanya butuh pujian karena pintar, tapi mereka juga butuh dipahami, didukung, dan diterima. Karena pada akhirnya setiap anak punya potensi luar biasa dengan caranya masing-masing. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.